Halo Pak dan teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Twinsius Saresega. Saya dari kelas PPNA tingkat 1. NIM saya PO 53032092011119. Saya akan menjelaskan tentang kelainan pada jenis sel beserta gambar patologinya. Selamat mendengarkan. Yang slide pertama, nekrosis. Pengertian nekrosis itu sendiri merupakan kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, trauma yang menyebabkan pencernaan komponen-komponen sel menjadi tidak teratur. Penyebab nekrosis. Nekrosis bisa disebabkan oleh faktor-faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi trauma mekanik, kerusakan fisik tubuh yang menyebabkan kerusakan seluler, kerusakan pembuluh darah yang dapat menghambat suplai darah ke jaringan terkait dengan ischemia, yaitu berkurangnya darah yang dapat menyebabkan perubahan fungsi pada sel normal. Efek eksternal yaitu suhu tubuh yang terlalu tinggi atau terlalu rendah juga dapat menyebabkan gangguan pada sel yang berujung pada nekrosis. Sedangkan faktor internal itu sendiri penyebab nekrosis yaitu adanya gangguan tape neurotik, penyakit fungsional dari bagian tubuh yang disebabkan karena kekurangan nutrisi dari saraf yang rusak di bagian-bagian terlibat, cedera, dan kelumpuhan pada sel saraf. Enzim pankreas yaitu lipase juga menjadi penyebab utama nekrosis lemak. Slide berikut jenis-jenis nekrosis. Nekrosis koagulatif yaitu berbentuk seperti gel pada jaringan mati, di mana arsitektur jaringan masih bisa bertahan dan masih bisa diamati dengan mikroskop cahaya. Jenis nekrosis ini biasanya terjadi pada jaringan seperti ginjal, jantung, dan kelenjar adrenalin. Nekrosis likuefaktif merupakan bentuk berlawanan dari nekrosis koagulatif karena ciri-cirinya berupa pencernaan sel mati menghasilkan cairan kental. Jenis nekrosis ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur. Nekrosis gangren bisa dianggap sebagai nekrosis koagulatif yang menyerupai jaringan termunifikasi. Nekrosis caseous merupakan kombinasi dari nekrosis koagulatif dan nekrosis likuefaktif yang disebabkan oleh mikrobakteria, jamur, dan beberapa zat asing. Ini adalah contoh dari gambar sel nekrosis. Kerusakan pada sel nekrosis. Terdapat dua gambar di sini ya sebagai contohnya. Sel yang kedua yaitu atrofi. Pengertian dari sel atrofi itu sendiri yaitu proses fisiologis umum reabsorpsi dan kerusakan jaringan yang melibatkan apoptosis. Ketika atrofi terjadi sebagai akibat dari penyakit atau kehilangan dukungan trofik akibat penyakit lain, disebut sebagai atrofi patologis, meskipun dapat menjadi bagian dari perkembangan normal tubuh dan hemostasis juga. Penyebab-penyebab dari atrofi itu sendiri yang pertama mutasi yang dapat merusak gen untuk membangun organ, yang kedua nutrisi yang buruk, ketiga sirkulasi yang buruk, keempat hilangnya dukungan hormon, kelima hilangnya pasokan saraf ke organ target, ketujuh jumlah apoptosis sel yang berlebihan, kedelapan kurang gerakan atau penyakit intrinsik pada jaringan itu sendiri. Jenis-jenis atrofi. 1. Atrofi denervasi.
Atrofi ini adalah kondisi mengecilnya tulang dan otot secara progresif diakibatkan oleh tubuh yang tidak aktif dalam waktu lama. Kasus atrofi ini sering ditemukan pada pasien yang memiliki penyakit kronis seperti kanker atau HIV/AIDS. Yang kedua, cachexia. Cachexia merupakan kondisi atrofi di mana otot tubuh menjadi bagian yang terdampak. Penyakit ini bisa menyerang pasien yang sering tidur dalam kondisi cedera tulang atau orang yang mengalami cacat mendadak. Atrofi ini juga bisa menyerang orang yang sehat. Yang ketiga, atrofi otot. Atrofi otot merujuk pada kelemahan otot rangka yang membentuk dan menggerakkan tubuh kita. Ketika otot yang ada tidak digunakan dalam waktu lama, misalnya pada kasus kelumpuhan atau koma, masanya akan terus menurun. Yang keempat, atrofi neurogenic. Jenis ini mengacu pada kondisi yang lebih parah. Atrofi ini tidak hanya mempengaruhi otot, tetapi juga sampai ke saraf. Yang kelima, atrofi otot spinal. Atrofi adalah kondisi yang juga bisa dibawa seorang sejak lahir. Jenis atrofi otot spinal misalnya adalah gangguan tulang belakang bawaan yang diderita dari 40 orang. Atrofi otak. Jenis atrofi ini adalah salah satu kondisi yang terjadi ketika otak kehilangan sel penyusun dan mengalami penyusutan. Atrofi otak biasanya hanya terjadi pada salah satu sisi saja. Ini adalah contoh gambar dari atrofi. Yang kita lihat pada gambar ditandai dengan menurunnya ukuran masing-masing sel atau menurunnya jumlah sel dalam jaringan setelah sel tubuh mencapai ukuran atau jumlah normal. Akibatnya kehilangan bahan sel. Slide yang berikut yaitu hipertrofi. Pengertian dari hipertrofi itu sendiri adalah suatu keadaan menebalnya otot-otot jantung sebagai akibat kutub-kutub jantung tidak berfungsi sehingga jantung bekerja ekstra. Akibatnya saat tertentu jantung tidak dapat lagi memberi cukup oksigen atau O2 terhadap jaringan. Penyebab Hipertrofi disebabkan oleh otot jantung yang bekerja terlalu keras sehingga otot mengalami penebalan. Beberapa kondisi medis dapat menyebabkan hal tersebut seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jenis-jenis hipertrofi. Yang pertama, hipertrofi otot adalah suatu bentuk paling umum dan paling jelas dari hipertrofi organ, muncul pada organ otot rangka sebagai respon atau latihan fisik atau latihan beban. Yang kedua, hipertrofi ventrikular adalah membesarnya ukuran ventrikel jantung. Perubahan ini sangat baik untuk kesehatan jika merupakan respon atau latihan aerobik akan tetapi hipertrofi ventrikular juga dapat muncul akibat penyakit seperti tekanan darah tinggi. Yang ketiga, hipertrofi payudara. Gigantomastia adalah pertumbuhan ekstram payudara. Sebagai contoh, masing-masing payudara seberat 5 kilo atau lebih. Yang keempat, hipertrofi klitoris. Klitoris megali adalah gejala interseksualitas karena klitoris membesar sehingga menyerupai penis. Ini adalah contoh dari gambar hipertrofi. Yang berikut, hiperplasia. Pengertian dari hiperplasia itu sendiri adalah peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis. Jenis-jenis hiperplasia. Yang pertama, hiperplasia fisiologis adalah hiperplasi
yang terjadi setiap bulan pada sel-sel jaringan endometrium uterus atau rahim selama stadium folikular pada siklus menstruasi. Yang kedua, hiperplasia patologis adalah hiperplasi yang dapat terjadi karena perangsangan hormon yang berlebihan. Contoh, peristiwa ini terjadi pada kasus akromegali, suatu penyakit yang terjadi pada jaringan ikat yang ditandai oleh meningkatnya hormon pertumbuhan. Yang ketiga, hiperplasia kompensasi adalah hiperplasi yang terjadi karena sel jaringan berproliferasi untuk menggantikan jumlah sel yang telah mengalami penurunan pada jaringan tertentu. Hiperplasia ini ditemui pada sel-sel hati setelah pengangkatan sebagian jaringan hati. Melalui pembedahan, hiperplasia ini terjadi dengan kecepatan yang signifikan. Ini adalah contoh gambar dari hiperplasia. Slide yang berikut yaitu metaplasia. Pengertian dari metaplasia itu sendiri adalah perubahan suatu jenis sel normal menjadi jenis sel normal lainnya. Metaplasia sering terjadi sebagai suatu proses maturasi sel atau sebagai mekanisme adaptasi terhadap stimulus dari luar tubuh. Penyebab dari metaplasia adalah rangsangan terus-menerus dan radang kronis. Jenis-jenis metaplasia yang pertama, metaplasia epitelial merupakan proteksi atau serviks, mamae, prostat, dan kadang berfungsi sekresi hilang atau epitel bronkus. Yang kedua, metaplasia mesenchymal merupakan adaptasi sel. Ini adalah contoh gambar dari metaplasia. Yang slide berikut, isekmia. Isekmia, pengertian dari isekmia sendiri adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah. Tanpa pasokan darah yang cukup, jaringan atau orang juga tidak mendapat cukup oksigen. Akibatnya, kondisi ini membahayakan dan dapat terjadi seperti serangan jantung dan stroke. Penyebab dari isekmia adalah yang sering terjadi adalah aterosklerosis, di mana plak yang sebagian besar mengandung lemak ini menghambat aliran darah. Seiring waktu, arteri yang terhambat dapat mengeras dan menyempit. Jenis-jenis isekmia. Isekmia pada usus. Isekmia pada usus terjadi saat arteri pada usus tidak dapat pasokan oksigen yang cukup untuk proses pencernaan. Kondisi ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau akut, atau berjalan lambat atau kronis. Yang kedua, isekmia pada otak. Isekmia pada otak merupakan salah satu jenis stroke di mana pasokan darah pada arteri otak terlambat sehingga mengakibatkan sel otak kekurangan oksigen dan dapat berkembang menjadi kerusakan atau kematian sel otak. Ini adalah contoh dari gambar isekmia. Yang berikut, trombosis. Pengertian dari trombosis itu sendiri adalah proses koagulasi dalam pembuluh darah yang berlebihan sehingga menghambat aliran darah atau bahkan menghentikan aliran tersebut. Penyebab trombosis yaitu pembengkakan di lengan atau kaki secara mendadak, rasa sakit dan hangat di bagian penggumpalan darah, pembengkakan terasa empuk bila disentuh, kulit berubah warna menjadi merah atau kebiruan menyerupai memar. Kelainan-kelainan trombosit yang pertama,
trombositosis adalah penyakit yang diakibatkan oleh produksi trombosit berlebihan dalam darah. Kondisi ini dapat terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu trombositemia primer atau esensial dan trombositosis sekunder. Yang kedua, trombositopenia. Kondisi ini berbanding terbalik dengan trombositosis. Trombositopenia adalah kelainan trombosit di mana jumlah keping darah terlalu sedikit, yaitu di bawah 150 keping trombosit per mikroliter darah. Lanjutan, yang ketiga, imunim. Trombositosis purpura atau ITP adalah kondisi saat tubuh muda mengalami memar atau hematoma dan pendarahan berlebih. Penyakit ini disebabkan oleh rendahnya jumlah trombosit di dalam darah. Yang keenam, sindrom Bernard-Soulier adalah penyakit kelainan trombosit yang sangat langka di mana terdapat keping darah berjumlah sedikit dan berukuran jauh lebih besar dibandingkan ukuran normal. Ini adalah contoh gambar dari trombosis. Slide yang berikut, emboli. Pengertian dari emboli adalah kondisi di mana benda atau zat asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas tersangkut dalam pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada aliran darah. Penyumbatan tersebut dapat menimbulkan gejala yang berbeda pada tiap orang, tergantung tipe dan lokasi pembuluh darah yang tersumbat. Penyebab emboli yang pertama, bekuan darah. Darah mengandung agen pembekuan alami yang bertugas membantu mencegah terjadinya pendarahan berlebih. Yang kedua, kolesterol. Pada pembuluh darah individu dengan aterosklerosis atau penumpukan plak pada pembuluh darah, bagian kecil dari kolesterol dapat terlepas dari sisi pembuluh darah, yaitu kemudian membentuk emboli. Yang ketiga, air ketuban. Sangat jarang terjadi air ketubang yang melindungi janin di dalam rahim dapat masuk ke pembuluh darah saat persalinan, menyebabkan terjadinya sumbatan. Yang keempat, lemak. Patah tulang pada bagian tubuh tertentu dapat menyebabkan partikel lemak dalam tulang dikeluarkan memasuki aliran darah. Partikel lemak tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya sumbatan. Slide yang berikut, jenis-jenis emboli. Yang pertama, emboli udara. Emboli udara adalah masuknya udara ke dalam sistem pembuluh darah. Pada saat operasi sesar, emboli udara dapat terjadi. Yang kedua, emboli air ketuban. Emboli air ketubang adalah masuknya air ketuban dengan segala komponennya seperti rambut janin, lenugo, lemak, mekonium, dan sebagainya ke aliran darah ibu hamil yang dapat menyebabkan kegawat daruratan obstetrik karena terjadi kardiovaskuler, respiratory kolaps, dan pendarahan. Ini adalah contoh dari gambar emboli. Oke, baik, sekian penjelasan dari kelainan sel pada organ tubuh dan beserta gambarnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi.